Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi bagaimana menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Nah, kita akan belajar bersama. Kita akan membahas yang pertama, yaitu bagaimana cara membuat ringkasan dari teks. Informasi tentang benda di sekitar kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang dibaca. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Pertanyaan disusun dengan menggunakan kata-kata tanya jika ada pertanyaan. Nah, berikut adalah kata tanya, contoh kata tanya dan fungsinya. Misalnya, ada kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana dengan fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada teks yang berjudul Benda dari Kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat Sifat kayu yang kuat, keras, mudah dibentuk, dan tahan lama dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga, misalnya meja, kursi, dan lemari serta lainnya. Namun, kayu memiliki kekurangan yaitu mudah lapuk. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Dengan dilapisi cat, kayu menjadi lebih tahan lama. Nah, kalian bisa membaca teks dengan baik dan teliti, dan kalian bisa melihat ada kata-kata yang mungkin masih baru, yang baru kalian dengar. Apa yang kamu ketahui tentang teksnya? Silakan dibaca dengan teliti. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar, antara lain terbuat dari kayu, kertas, logam, kaca, karet, dan ada juga yang terbuat dari plastik. Pertama yang terbuat dari kertas. Contohnya itu ada buku, ada pembungkus kado, amplop surat, poster, dan surat kabar serta majalah. Jadi kalian bisa melihat itu pun kalian ada di sekitar kita. Misalnya buku sering kalian pakai untuk menulis, amplop surat dipakai untuk mengirim surat, pembungkus kado dipakai untuk membungkus kado, poster, surat kabar, dan majalah. Kertas mempunyai sifat pertama, dia mudah menyerap air dan tinta, ringan dan mudah sobek, serta yang terakhir yaitu dia atau kertas mudah terbakar. Nah, ada jenis-jenis kertas, antara lain kertas karton digunakan untuk menggambar atau kerajinan, ada juga untuk membungkus buku. Kertas HPS digunakan untuk membuat buku. Kertas yang ketiga yaitu kertas koran digunakan untuk membuat surat kabar. Bahan dasar pembuat kertas adalah kayu. Cara membuatnya, potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi seperti bubur yang disebut pulp. Setelah itu, pulp akan diolah menjadi lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuat kertas. Nah, itu adalah cara bagaimana dari kayu bisa dibuat menjadi kertas. Nah, kita masuk pada materi bagaimana membuat kalimat menggunakan kata-kata baru. Nah, anak-anak, tadi di dalam teks yang kita baca tadi, benda dari kayu, itu ada kata-kata yang mungkin masih
sebuah teks tentang benda di sekitar. Ada yang belum kita ketahui artinya, bisa kita cari di pembuatan foto atau karton, artinya kertas tebal. Nah, cara membuat gambar itu dengan kata karton adalah pakai pensil warna yang dibungkus dengan kotak kertas atau kotak karton. Nah, termasuk pada benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam bisa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasa digunakan untuk peralatan sifatnya mudah pengental panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, teko yang biasanya dipergunakan mama kita atau kita di dapur untuk memasak. Kenapa dibuat dari logam? Karena itu tadi seperti logam, apalagi terjadi aluminium itu bisa menghantar panas dengan baik. Logam mempunyai bahan yang termasuk logam itu ada besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Sifat logam antara lain keras, kuat, menghantar panas yang baik, tidak memakan air, dan dapat ditelempar. Nah, benda, kita masuk pada benda yang terbuat dari kaca. Kaca mempunyai sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kegunaannya untuk membuat peralatan rumah tangga. Contoh benda yang terbuat dari kaca itu ada piring, gelas, mangkuk. Kegunaan lain dari kaca adalah membuat jendela, pintu kaca, atau juga ada yang dibuat untuk akuarium. Nah, benda yang keempat yaitu benda yang terbuat dari kayu. Terbuat dari lateks, yaitu getah